Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak bapak saya, Selamat pagi, Pak. gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Pak. Oke. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran KKA. Ada yang tahu KKA itu apa? Hah? Bapak kasih clue. Coding, kecerdasan, iya, coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang berpikir bahwasanya pelajaran coding itu susah? Oke, satu orang. Berarti yang lainnya nganggap mudah ya. Oke. Nah, kalian pernah berpikir, nah, bagaimana sih komputer yang kita punya itu bisa menjalankan perintah yang kita tekan? Kita ngetik tuh di komputer, tiba-tiba muncullah huruf A, huruf C. Nah, ya karena ada langkah. Nah, langkah-langkahnya itu, nah, itulah disebut dengan nama berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya kita berpikir seperti komputer. Paham? Oke, nah kali ini, Nak, Bapak akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Oke, perhatikan layar ke depan, Nak. Oke, bisa kelihatan? Oke, coba Bapak besarkan dulu ya. Ya, bagaimana cara berpikir komputasional? Oke, berpikir komputasional. Nah, hari ini, Nak, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan kata-kata sendiri. Lalu mengidentifikasi masalah sederhana di sekitar dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu menyusun langkah-langkah penyelesaian atau algoritma dari masalah tersebut. Lanjut menunjukkan sikap kolaboratif dan reflektif dalam bekerja kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila kita adalah bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Oke, sebelum Bapak masuk ke materinya, coba jawab secara lisan. Oke, bacakan dulu, Nak, sama-sama. Iya, mengapa penting memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil? Ada yang bisa jawab? Karolin. Agar lebih mudah dan terstruktur. Tepat, Nak. Kasih tepuk tangan untuk Karolin dulu, Nak. Iya. Masalah yang besar, Nak, supaya lebih mudah harus kita pilih. Harus bagi supaya menjadi lebih kecil, lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, next. Bagaimana cara berpikir seperti komputer membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab nggak? Cara berpikir seperti komputer itu maksudnya bagaimana? Nah, gimana? Apa? Yang lain? Cara berpikir seperti komputer itu gimana? Komputer itu kayak mana, Nak? Berpikirnya kayak mana? Misalnya kita bertanya pada Google, ada tahapnya. Jadi seperti itu, Nak. Bagaimana cara berpikir seperti komputer membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, Nak, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita ingin membuat sesuatu, Nak, itu pasti ada tahapnya. Oke. Nah, sekarang ini kita buat situasi. Jika kamu ecek-eceknya ini, Nak, murid lama, ada murid baru, ya, ada teman baru, dia nggak tahu kelasnya di mana, ya kan? Bagaimana kamu menyusun langkah-langkah untuk membantu si murid baru ini? Oke, angkat tangannya, Nak, jangan keroyokan. Oke, tangannya, sini, nggak jelas. Oke, langkah-langkah yang tadinya nyusun. Taruh misalnya murid barunya si Mika. Boleh kemarin Mika. Oke.
Oke, ini Mika murid baru, ya. Mika ini murid baru. Siapa? Si Natania murid lama. Oke. Gimana cara kau membantu si Mika untuk supaya ditunjuk ini lo kelas Mika? Caranya gimana? Oke, jadi pertama didatangi Mika, ya kan? Justru si Mika awal-awal ketika dia pertama kali datang kan bingung dia kan, karena dia belum punya teman. Mau siapa? Kita kalau yang niatnya mau bantu, si Natania niatnya mau bantu nih, datangi dulu si Mika, itu langkah pertamanya. Terus apa yang dilakukan si Natania? Tanya dulu kan, kamu murid baru ya? Nah, baru jawab si Mika, iya. Oke, kamu kelas berapa? Katanya gitu kan. Misalnya kelas A, katanya gitu kan. Oh, sini saya bantu. Itulah langkah-langkah, nah. Ya, ditunjukkannya lah. Ini ruang kepala sekolah, gitu kan. Ini guru, ini kelas 1, ini kelas 2. Nah, kamu di sini, wali kelasnya ini paham. Oke, boleh dulu kasih tepuk tangan untuk mereka. Namanya langkah. Gimana cara masak nasi? Coba. Yang tahu cara coba jelaskan cara masak nasi. Oke, sini. Si Zahra. Oke. Termasuk masak nasi itu juga ada langkahnya. Oke, Zahra. Coba jelaskan bagaimana cara memasak nasi. Menggunakan rice cooker nih ya. Oke, ambil tempat nasinya. Beras, bukan nasi, beras dulu, nggak jadi nasi langsung. Oke, beras. Oke, airnya ngalir atau kayak mana? Oh, airnya mengalir. Oke. Berapa cuci? 2 kali. Oke. Tuang air masak. Oh, terus? Iya, tombolnya itu diturunkan ke bawah gitu kan? Iya, oke, tepuk tangan untuk Zahra nak. Ya, oke, itu cara memasak nasi. Itu juga termasuk namanya berpikir komputasional. Oke, nah apa sih berpikir komputasional itu? Yuk sama-sama kita lihat. Oke, misalnya ini nak. Apakah kamu tahu urutan cara membuat jus mangga? Kira-kira dia tahu nggak? Seperti ini nah. Pertama, siapkan bahan-bahan. Jadi yang namanya terstruktur ini bahan-bahan. Apa aja bahannya? Air, batu. Baru kupas kulit mangga. Jangan mangga yang dari pohon langsung dimasukin gitu. Kupas dulu, lalu potong dagingnya. Nah, setelah dipotong, ya masukkan potongnya ke dalam blender. Ya, tambahkan air, gula dan es batu secukupnya, jangan kebanyakan. Nah, bisa rusak nanti blendernya kalau kebanyakan es batunya ya. Tutup blender dan nyalakan hingga halus. Iya, baru tuang jus ke dalam gelas, sajikan dan nikmati. Ini namanya berpikir komputasional. Jadi seperti itulah komputer nak. Komputer itu nak, dia ada langkah-langkahnya. Bukan ujuk-ujuk nak, begitu menekan 1 langsung muncul angka 1. Di dalam komputer itu, saat kamu menekan tombol angka 1 nak, ada mesin yang bekerja membuat langkah-langkah hingga di layar itu bisa muncul angka 1. Ketika misalnya kita buat, saya anak kelas A. Nah, komputer bakal berpikir, saya anak kelas 6A. Di dalam komputer itu nak mesinnya berpikir, memproses perintah yang kita input. Kita yang mengetiknya itu adalah programmer. Komputer yang menjalankan apa yang kita buat itu adalah robotnya. Ya. Jadi semua itu tergantung si programmer, tergantung si manusianya. Jadi belajar coding itu juga seperti itu nak. Perintah apa yang kita buat, itulah yang dihasilkan oleh komputer. Nah,
Oke, perhatikan video berikut. Oke. Oke, apa itu computational thinking? Oke, nah ya. Oke. Jadi nak itu tadi berpikir komputasional. Oke. Apa ya konsep berpikir komputasional itu nak? Berdasarkan video yang tadi kita saksikan, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis. Artinya berurutan, ya, untuk menyelesaikan masalah seperti komputer. Ya. Jadi berpikir komputasional itu bukan berpikir sistematis, nak. Dia berpikir bertahap atau sistema. Nah, jadi ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi 2 bagian yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Apa pengenalan pola, Haida? Mencari kesamaan dari berbagai situasi. Ya, mencari kesamaan dari berbagai situasi. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang terakhir algoritma, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Nah, jadi itu adalah mengenai belajar secara komputasional. Nah, sekarang nak, Bapak akan bagi kelompok. Jadi kalian Bapak suruh nak membuat misalnya seperti ini. 1 orang nanti jadi robot, temannya jadi programmer. Ya, temannya programmer. Jadi kita bakal buat ini nak. Jadi ini nanti bakal kita susun apa? Kita susun ini ya. Bagaimana cara si robot berjalan mengambil sampah lalu menaruhnya ke tong sampah. Ya, tugas nanti programnya. Nah, kawan kamu nanti praktekkan. Maju 1 langkah, dia nanti bakal maju 1 langkah. Mundur 1 langkah, dia nanti mundur 1 langkah. Kalau program kamu salah, dia bakal nabrak. Nanti kita kasih rintangan, misalnya ada kursi, ada meja. Maju 1 langkah, rupanya dia nabrak kursi. Berarti programnya salah. Paham nak? Oke. Nah, kita bagi kelompoknya dulu ya. Oke. Ini ya. Kita ada berapa? Nah, ya, Bapak Ibu. Oke, siapa-siapa aja ini? Caroline, baru Natania, baru Zahra, baru kemudian Franda, baru Sarah. Oke. Oh iya, Franda sama Rara sama ya. Oke. Ceria, baru Ainon, baru Yusuf. Sorry, Yusufnya belum ya. Yusuf,
Yusuf, Alvin, Rafa, siapa lagi? Farhan, terus siapa lagi? Aida, Mutiara, oke, Mika, Dar, Firman sama Lalu. Kita bisa beberapa kelompok ini. Ada 16. Kita 5 ada ini. 5, berarti maksimal 4 ya. Maksimal kelompok ada 4 orang. Oke, biar adil nak, kita tandain ya. Representatif gendernya. Si Karin perempuan, Natania perempuan, Zahra perempuan, Nanda perempuan, Ceria perempuan, Aiman perempuan, Yusuf laki, Alvin laki-laki, Rafa laki-laki, Farhan laki-laki. Oke, sabar. Oke, Aida perempuan. Nggak mungkin laki-laki kan. Mutiara, Mika, Bentar laki-laki. Lalu ya. Oke, Firman laki-laki, lalu laki-laki. Oke ya. Kita atur dulu kelompoknya nak. Ada 5 tim. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 Yusuf, Mika, Ainun. Oke, nah kelompok 1 Yusuf, Mika, Ainun. Kelompok 2 Ceria, lalu Mutiara Gentar. Kelompok 3 Haida, Natania, Alvin. Kelompok 4 ada Caroline, Zahra sama Firman. Kelompok 5 ada Farhan, Rafa dan Franda. Oke. Kita buat kelompoknya dulu nak. Oke. Baik. Oke, jadi anak-anak sekalian, ini sudah kita bagi kelompoknya. Nah, nanti yang di tengah ini aja kita temukan, karena nanti bakal Bapak suruh untuk membuat rekayasa robot dan programmer. Jadi programmernya diperintah maju 1 langkah, mundur 1 langkah, ambil barang, belok kanan atau belok ke kiri. Nah, di sini nanti nak ada kertas-kertasnya, ya. Maju 1 langkah. Nanti nak tugas kalian taruh. Misalnya di sini maju 1 langkah. Oke. Robot nanti bakal mengikuti instruksi yang udah dibuat programmer. Jadi si programmernya buat dulu nak. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah, gitu kan? Sampai nanti dia sampai bendanya. Kita buatlah ceritanya dia ingin membuang sampah. Kita ambil 1 tong sampah. Oke, nanti kita taruhlah tong sampah di sini. Oke, kita taruh tong sampah di sini. Nah, programmer akan menyuruh si robot untuk membuang sampah. Nah, nanti di beberapa kotak kita taruh penghalang seperti kursi dan juga meja. Ada kursi, ada meja di sini Oke, nanti kita taruh misalnya di sini. Ketika ternyata ketika ternyata programmer buat si robot sampai nabrak kursi, maka berarti programnya salah. Berarti gimana caranya supaya dia tidak nabrak kursi ataupun meja? Perhatikan dulu ke depan. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini KPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, sama kelompok 5. Ini oke, 4. Mana 4? Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 sama kelompok nanti KPD-nya ya. Kelompok 4 sama kelompok 5 KPD kita buat sama. Oke. Nah, jadi kalian atur contohnya ke depan.
Sabar dulu ya, biar Bapak tunjukkan caranya. Misalnya ini, ya. Misalnya ini LKPD kelompok 1. Oke. Robotnya nanti dimulai dari sini. Berarti dimulai dari sini. Ya, dari sini. Ya kan? Kamu nak buat dulu di LKPD itu panah-panahnya. Dia maju kemana? Misalnya dia maju ke depan, berarti buat panah ke depan. Buat lagi maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Baru ini belok kemana itu? Belok kanan, belok kanan. Belok kanan, kanan lagi. Maju lah ini kan? Maju baru ke atas. Nah, sampahnya ini di sini. Nah, jadi gimana caranya? Dia ngambil sampahnya dulu, baru nanti setelah dia ngambil sampahnya berjalan menuju tong sampah. Paham? Ya, dia nanti berjalan menuju tong sampah lalu membuang sampah tersebut. Oke? Nah, jadi setelah kamu buat di LKPD-nya, Bapak kasih lembaran ini sama kamu, kamu boleh atur lantai ini mau kayak mana buatnya, tapi harus sesuai dengan di LKPD-nya ini. Ya, harus sesuai dengan program yang udah kamu rancang di sini. Paham? Paham ya? Paham nak? Oke, jadi nanti kita buat apanya? Jadi nanti misalnya contoh kelompok 1, kursinya ada di situ, mejanya ada di sini, robotnya ada di situ. Ya, kamu boleh atur nanti nak. Si programmernya kan ada 2 nih, ya kan, robotnya 1, dan atur aja. Di sini nanti maju, di sini nanti maju, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Kalau misalnya ininya kurang nak, nggak apa-apa, ambil lagi aja. Oke? Atau boleh ditambah pakai kertas yang lain. Paham nak? Jadi setiap kelompok, misalnya kelompok 1 Bapak suruh maju, Bapak kasih kertas ini semua sama dia. Silakan diaturnya mungkin. Paham? Oke, tanya nak? Ya nanti gampang. Masa dulu. Oke, paham nak? Paham nak? Sekarang silakan buat dulu di LKPD-nya. Silakan buat dulu di LKPD-nya itu langkah-langkah yang harus kamu buat. Apakah maju ke depan, ke kanan dan seterusnya. Ya, harus diambil. Setelah diambil dibuang sampah. Nggak boleh ngilang. Jalan nggak boleh ngilang. Enggak dong. Kan sampahnya nanti diambil. Kalau sudah diambil dia lempang lagi jalannya. Makanya nanti tombol ini. Ya. Ada nah di sini Bapak buat. Nah ini ada nak ambil benda. Nah, nanti ada ambil benda, ada ambil benda. Jadi kamu taruh ambil benda. Nah maka saya mengambil benda tersebut. Ya, di sini ada sampah nih. Ambil benda. Nah kan udah kosong di sini kan? Bisa dia jalan lagi. Paham? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak silakan dikerjakan terlebih dahulu nak. Kalian apa ya? Semuanya nak? Sudah pada siap semuanya? Oke. Nah, nanti tiap kelompok ada 2 atau 3 programmer. Nah, Bapak kasihlah kalian kertas ini. Kalian silahkan buat urutannya di lantai ini nak.
kemana arah robot kalian harus berjalan. Paham? Oke, kita mulai nanti dari kelompok 1. Paham? Baik, yuk kita mulai ya. Ya. Enggak, dibuat dulu, Nak. Dibuat dulu langkah-langkahnya, baru nanti Susup tinggal ikut maju aja. Oke. Boleh. Kan ada belok kanan. Oke. Enggak. Berhenti. Kalau nanti robotnya suruh berhenti, buat itu. Nggak ada, nggak apa-apa. Oke, sudah? Udah pas belum? Udah pas belum? Kalau sudah pas, biar kita tes programnya bisa jalan nggak? Ya, mana yang ke kanan? Boleh kalau mau letakkan lagi. Oke, sudah pas? Oke, sekarang coba Usup sebagai robot berjalan sesuai instruksi. Gak usah, Usup berjalan. Oke, 1, 2, 3, mulai Usup. Oke. Baik. Terus, iya. Terus. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu, Nak. Oke, berarti programnya bagus ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke. Baik, ini selanjutnya kelompok 2, Nak. Mereka lagi nyusun programnya. Oke, sesuai dengan yang di kertas kalian buat tadi aja coba. Oke. Kalau mari kita. Oke. Sudah siap? Oke. Kelompok 2, silakan ikuti langkahnya. Langkah pertama. Oke. Belok ke kiri. Benda. Baru maju 1 langkah. Belok ke kiri. 1 langkah. Maju 1 langkah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, good. Oke. Oke, suaranya coba. Kelompok 4 sama kelompok 5 siap-siap ya.
Sudah? Sudah bisa? Sudah bisa ini? Oke, robotnya siapa? Alvin. Oke, baik. Semuanya perhatikan, Nak. Kita lihat dulu ya. Program yang dibuat oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 dimulai. Oke. Baik, pintar. Oke, ambil bendanya. Lanjut. Oke. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3, Nak. Oke, good. Oke ya. Oke, suaranya, Nak. Ini kelompok 4 mau mengatur programnya. Robotnya siapa? Firman, oke. Programmernya 2 ya, Caroline sama Zahra. Oke, ya mereka pakai stop di situ. Baik, sudah siap? Sudah siap? Oke. Oh ya udah. Iya, jangan mereng-mereng, Nak. Nanti mereng-mereng juga robotnya. Oke, udah? Robot dimulai dari mana? Oke. Baik. Oke, programmernya bisa geser dulu, Nak. Oke, programmernya geser dulu. Sebelah sana aja, Nak. Kalian di sebelah sana aja. Oke. Dah. Oke, siap? Yang lain memperhatikan saja. Bisa? Baik. Sudah? Mulai. Oke, lanjut. Kemana? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4, Nak. Oke. Baik, good. Oke, baik. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5, Nak. Oke, mereka akan ngatur dulu. Oke, susunannya udah pas? Oke, programmernya udah? Oke, siap? Silakan aktifkan robotnya. 1, 2, 3. Mulai. Oke, kasih tepuk tangan kelompok terakhir, Nak. Good. Sama harus antara programmer sama si robotnya itu tidak bekerja sama. Endingnya yang terjadi seperti ini, ada beberapa miskomunikasi, ada yang dia ya. Robot itu ya, dia cuma bisa mengikuti perintah dari si programmer. Kalau programmernya ada 2, maka bakal 2 kepala tuh. Kan 2 kepala, yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan. Akhirnya bisa programmernya misalnya ada 3, seperti kelompok berapa tadi? Di kelompok 2, programmernya 3, bingung. Gimana? Robotnya jadi bingung. Ayo aku ini katanya. Karena jadi di sini pentingnya, Nak, kita berpikir komunikasi zona. Nah, itu ada nama dekomposisi. Apa dekomposisi itu, Nak? Memecah skala besar menjadi beberapa bagian yang kecil. Ada pengenalan kelas.
pengenalan pola tadi, maju, belok kanan, ambil, itu hanya pengenalan pola. Lalu namanya abstraksi. Apa? Abstraksi. Nah, abstraksi fokus pada hal yang mau dituju. Apa nak? Fokus pada hal yang mau dituju. Nah, kalau yang praktik kita tadi, hal yang mau dituju apa? Ya, bagaimana cara si robot supaya membuang sampah? Apa? Sampah. Karena tadi ada rintangannya. Rintangannya apa? Kursi sama meja. Kursi sama meja. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah. Seperti yang kalian buat itu, nak. Jadi, sebelum menjalankan programnya, susun dululah langkah-langkah berikut. Susun langkah-langkahnya. Kalau tidak menyusun langkah-langkah, akibatnya apa? Akibatnya, nak, bisa bisa berantakan. Sama seperti nak, kamu mau buat jus mangga tadi, kan nggak urutannya dirubah kan? Awal makan jus mangga tadi misalnya, siapkan bahannya. Apa yang mau dikupas mangganya tak ada, betul kan? Seperti masak nasi juga tadi. Apa langkah pertama? Ya, ambil berasnya. Ya, ambilnya, ya kan? Masuk berasnya. Berapa liter atau berapa gitu kan? Berasnya. Kalau ditukar, berasnya dulu dicuci, baru wadahnya belakangan. Nah, berantakan kan? Makanya bisa diberantakan. Nah, seperti itulah berpikir formasi zona. Kamu harus berpikir terstruktur dan kamu harus berpikir secara sistematis. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya.